misalnya baik-baik. Saya selesai kan ya? Selesai mengerjakannya. Ya. Betulnya Semua. tidak ada jaminan. Yang penting dicoba ya. Oke, kita diskusikan tentang bilangan prima. Nah, seberapa menarikkah bilangan prima buat Anda? Ya, sangat menarik. Ya. Namanya aja prima. Mix, ya. Kelihatannya sangat prima. Ya. Nah, prima itu memang menariknya apa? Menariknya apa di sini ya? Yang ngomong menarik itu dia. Tidak bisa dibagi. Tertarik aku menarik. Tidak bisa difaktorkan. Tapi semua bilangan itu pasti punya faktor. Nah, paling tidak satu. Ya, satu itu membagi semua bilangan. Ya. Nah, yang menarik adalah ya bilangan-bilangan yang saya sebutkan ini. Ya. Dia tidak punya faktor positif lain selain satu dan dirinya sendiri. Itu yang menarik. Nah, pada dasarnya semua bilangan itu punya faktor, tapi ini tiada yang lain. Minimalis ya. Kalau kita sebut itu sekarang minimalis. Jadi yang lainnya mesti lebih banyak faktornya. Ya. Minimalis sedikit lah ya faktornya paling sedikit. Memang bahasa populernya gitu faktornya paling sedikit. Nah, ini yang kita sebut sebagai bilangan prima ya. Menarik itu tadi. Menariknya karena dia mempunyai faktor paling tipis dibandingkan dengan bilangan-bilangan lain. Especially dari khususnya faktornya adalah faktor positifnya ya adalah satu dan dirinya sendiri. Karena itu satu dan dirinya sendiri kan faktor yang trivial ya. Trivial itu apa? Apa, Pak? Trivial. Artificial, trivial. Di dalam matematik itu banyak istilah solusi trivial, gitu ya. Ini adalah faktor trivial. Trivial itu gampang, mudah sekali. Artinya suatu bilangan sebagai faktor dirinya sendiri dan satu sebagai faktor dari bilangan itu verifikasinya gampang, gitu ya. Gak perlu banyak effort ya, gak perlu banyak tenaga, gitu ya. Gak perlu banyak yang dilakukan. Jadi orang lain banyak mengatakan bahwa faktornya adalah trivial, gitu ya. Dirinya sendiri dan satu yang faktor. Nah ini yang kita sebut dengan bilangan prima. Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. So, buat definisi tentang bilangan prima. Faktanya udah tahu ya. Bilangan-bilangan seperti ini kita sebut bilangan prima. Ya. Sekarang dibalik buat definisi formal. Apa itu bilangan prima? Bilangan bulat. Yang dari satu yang tidak habis dibagi bilangan bulat positif selain satu dan Nah itu textbook ya. Nah, itu sesuai dengan yang tertulis di buku. Hanya translate gitu ya. Nah, hafal sekali gitu ya. Nah, Kasih jadi puji. Kenapa ini hafal sekali itu bunyinya begitu ya? Nah, karena rata-rata kalau ditanya itu mahasiswa mesti membaca yang di buku. Nah, jarang yang mengungkapkan dengan bahasa sendiri, gitu ya. Nah, kalau sudah mengungkapkan bahasa sendiri, itu ilmu itu sudah menjadi milik Anda. Ya. Tapi kalau masih menghafal itu Anda pinjam orang lain ya. Kita pakai bahasanya orang lain dan itu cenderung cepat lupa kalau menghafal. Tapi kalau nah, sebagai contoh, ya intinya itu, tadi intinya kan bilangan bulat yang lebih dari satu, nah, faktornya cuma satu dan dirinya sendiri. Nah itu tadi yang disampaikan adalah versi yang ada di buku Anda, ya. Tidak dapat dibagi selain, ya, nah, kecuali itu satu. Nah mungkin dengan cara yang lain, ya, bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari satu dan membagi positifnya hanyalah satu dan dirinya sendiri. Mungkin versinya akan beda, tapi maknanya sama. Kalau saya tadi menggunakan tidak dapat dibagi
kecuali ya, setelah ya. Ini saya menggunakan kata hanya ya, hanya. Gitu. Nah di sini kalau ada bilangan prima tentu ada negasinya yang tidak prima ya. Kalau ada bilangan ganjil ada yang tidak ganjil. Kalau tidak ganjil disebut 6. Nah ini ada bilangan prima, tentu ada yang tidak prima. Nah tidak prima disebut apa? Komposit. Ya. Jadi kalau kita definisikan ya bilangan bulat lebih dari 1 dan bukan prima disebut komposit. Bilangan komposit. Nah sekarang Anda bisa nggak mendefinisikan bilangan komposit tanpa menggunakan istilah prima? Akhirnya kan mendefinisikan komposit dengan menggunakan prima. Artinya prima didefinisikan dulu baru dipakai mendefinisikan komposit. Nah sekarang definisikan bilangan komposit tanpa menggunakan istilah prima. Bilangan yang memiliki faktor 1, bilangan itu sendiri dan faktor lainnya. Sekali lagi. Bilangan yang memiliki faktor 1, bilangan itu sendiri dan faktor lainnya. Ya, ya itu yang jelas itu nggak usah disebutkan. 1 dan diri sendiri kan mesti faktor ya. Jadi kan itu hanyalah. Nah, ya memiliki pembagi atau faktor selain 1 dari dirinya sendiri. Ya. Karena 1 dan diri sendiri itu otomatis ya, yang mempunyai. Kan di sini hanya mengingkari kata hanyalah itu ya. Nah, hanya itu kalau diingkari ada yang lain. Ya. Berarti ada faktor lain selain 1 dari faktor lain. Faktor lain ya. Nah nanti kalau komposit sudah didefinisikan, mendefinisikan bilangan prima bisa menggunakan komposit. Bilangan prima ya bilangan yang lebih dari 1 yang bukan komposit gitu ya. Dibuat apa nih? Nggak apa-apa itu. Namanya sistematika dalam matematik itu hal biasa itu dibolak-balik gitu ya. Makanya nanti kalau Anda sudah pengalaman baca banyak buku, itu terbiasa ketemu dengan sistematika yang dibolak-balik. Di awal kuliah pada cerita antara teorema dan postulat itu juga bisa dibolak-balikan. Nah kalau yang dikeluarkan dulu jadi diangkat jadi postulat, yang belakangan jadi teorema gitu ya. Nah definisi juga gitu, berantai kan, kita kemarin membuat definisi kan bisa berdasarkan definisi sebelumnya kan. Nah ini juga begitu, kalau prima yang didahulukan kita bisa mendefinisikan komposit dengan prima. Kalau komposit didahulukan bisa mendefinisikan prima menggunakan komposit. Karena itu saling mengingkari, lebih enak gitu ya. Kalau dikotomi itu enak. Kalau tak komposit prima, kalau tak prima ya komposit. Tapi yang bisa itu kalau trikotomi ya, seperti lebih besar, lebih kecil, sama itu trikotomi. Kalau tidak lebih besar, belum tentu lebih kecil. Ada kemungkinan sama. Baik, di sini ada bilangan prima yang contohnya seperti ini. Ini masih ada titik-titik yang menjadi pertanyaan kan, nanti kira-kira ini berhenti atau terus? Yakin terus? Dari mana keyakinan? Oh ada teorimanya gitu ya. Nah, nah kalau orang dulu itu coba nyari ya, tapi kok terus ada, itu akhirnya diduga ya, kok nggak ada habis-habisnya gitu ya. Nah orang kalau mencari terus masih ada lagi. Nah itu patut diduga kalau banyaknya tak hingga gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana menyeleksi? Ya. Jadi kan ada 2 kelompok ya, bilangan itu ya kalau nggak prima ya kompositnya lebih dari 1 ya. Nah berarti kalau kita bisa menyeleksi kompositnya, pasti akan ketemu primanya, sisanya kita. Nah, lebih mudah mana kira-kira menyeleksi komposit dan menyeleksi prima? Komposit ya. Komposit kan tinggal melihat kelipatan gitu loh. Berarti belum baca buku toh? Iya.
di buku itu yang diidentifikasi adalah kompositnya kan? Ya. Ya, dibuang yang kelipatan 2, itu berarti kan komposit semua ya. Dibilang yang kelipatan 3, itu berarti kalau kelipatan kan tinggal lompat gitu kan ya. Kalau DS itu ada sering gitu ya. Kelipatan 2 ya lompat 2 saja. Nah, lompat 3, kelipatan 3, yang dilompati dibuang. Berarti itu menghilangkan yang komposit kan. Nanti kelipatan 5 ya lompat 5, dilompati dibuang. Nah, itu berarti kita akan sebenarnya mengidentifikasi yang komposit kan itu ya. Nah, nanti yang tidak diidentifikasi sisanya itu menjadi 5. Nah, itu. Jadi algoritma yang dikembangkan orang adalah justru mengidentifikasi kompositnya, sisanya nanti 5. Karena 5 susah aturannya ya. Nah, kan nggak teratur itu bilangannya ya. Nah, tapi kalau kelipatan teratur sekali ya. Nah, kan definisi tadi kalau komposit kan punya faktor ya selain 1 dan bisa jadi ya, jadi selain 2 kalau kelipatan 2 pasti komposit ya toh, nggak perlu besar. Selain 3 kelipatan 3 pasti komposit. Nah, pertanyaannya kalau algoritma ini kita kembangkan, seberapa banyak bilangan prima yang dibutuhkan untuk menyeleksi sampai tertentu? Ya, sebagai contoh, kalau di buku ada contoh menyeleksi sampai 100. Yang diperlukan bilangan prima berapa aja? 357. Nah, kenapa kok hanya 2, 3, 5, 7? Nah, itu kan ada teorema itu. Kalau nggak ada itu kan kita seolah kan diteruskan ya. Setelah kelipatan 7 dicari lagi kelipatan 11, kelipatan 13. Ternyata itu nggak perlu. Untuk mengidentifikasi bilangan komposit sampai 100 cukup sampai 7 saja. Nah, kalau kita nggak punya hukum tadi, nggak efisien kerja kita, teruskan. Nanti kalau sampai 1000 cukup berapa? Nggak sampai, cukup sampai 31 saja. Bilangan prima sampai 31 yang dipakai, ya kan? Ya, yang dicoret kelipatan 2, kelipatan 5, kelipatan 7, sampai kelipatan 31 selesai. Itu komposit sampai 1000 pasti teridentifikasi. Tuh, itu sampai 1000 pun nggak sampai 50 yang dipakai kan ya. Nah, itu keuntungannya punya hukum dalam matematik itu ya. Jadi kerja semakin efisien. Kalau kita membiarkan tadi kan, ya kita melakukan sesuatu nggak perlu tuh. Akhirnya mengidentifikasi kelipatan 11, 13 sudah nggak ada, sudah tercoret sebelumnya, ya. Nah, itu ada jaminannya. Nah, itu adalah hal yang menarik. Jadi algoritma itu kalanya pertama ditemukan sangat kasar sekali, tapi berikutnya ada efisiensi ya. Karena itu efisien ya. Karena kalau kita teruskan itu kan memakan running time, padahal yang dicari sia-sia gitu ya. Itu kalau efisiensi suatu program ya. Baik, berarti hal semacam itu nanti kita perlukan. Nah, tapi ada banyak juga yang Anda sudah melakukan, tapi selama ini mungkin dasar hukumnya juga Anda belum paham juga ya. Sebagai contoh, kalau Anda kalau kita tadi mau menggunakan hukum yang tadi ya, misalnya cukup dengan bilangan prima yang kurang dari angka tadi, kan harus ada jaminan bahwa setiap bilangan pasti punya faktor prima. Nah, itu harus didahulukan ya. Sebelum kita menggunakan hukum itu harus ada jaminan setiap bilangan pasti punya faktor prima. Termasuk kalau Anda selain melakukan faktor ya, faktorisasi prima. Kenapa kok Anda mesti berpikir bilangan prima yang begini? Prima mana yang begini ya? Nah, itu kan juga secara implisit mengatakan bahwa setiap bilangan pasti punya faktor prima. Nah, itu kalau nggak ada dasarnya, itu kan sia-sia itu kalau seandainya ada bilangan yang tidak punya faktor prima. Nggak akan ketemu atau faktor primanya. Nah, itu hal semacam itu yang kadang-kadang secara kita sadari sebenarnya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada dasar hukumnya, cuma kadang kita nggak tahu. Itu sudah ada kepastiannya gitu ya. Kenapa kita melakukan? Karena itu sudah pasti dijamin oleh hukumnya gitu ya. Jadi bukan. Baik, kita mulai dari sekian banyak pertanyaan, kita urai one by one gitu ya. Gitu ya. Ya harus diverifikasi.
Nah, karena kita sedang di dunia matematik gitu ya. Nah, dunia kita sekarang dunia matematika. Dunia matematika itu kalau kita punya dugaan harus ada verifikasi sampai tuntas gitu ya. Berarti harus ada bukti. Orang matematik tidak boleh bercerita tanpa bukti. Menghayal boleh, tapi dalam rangka menduga dulu. Nah, setelah diduga baru dibuktikan, baru yakin. Oke, baik, yang pertama. Jadi yang saya dahulukan ini karena banyak yang pakai. Makanya orang sering menyebutnya lemma. Nah, lemma itu artinya apa? Teorema yang akan digunakan pada banyak pembuktian berikutnya. Itu namanya lemma. Lemma itu juga disebut teorema batu ya. Tapi relatif orang bebas-bebas saja menyebut di buku satu disebut lemma, di buku lain teorema juga boleh gitu ya. Nggak ada yang harus memaksa ini harus disebut lemma. Kebetulan di buku ini menganggap bahwa eksistensi pembagi prima ini menjadi landasan dan pembuktian-pembuktian berikutnya gitu ya. Makanya dianggap lemma. Ini sebenarnya sudah umum ya. Jadi lemanya mengatakan, jadi dugaan kita yang tadi itu bahwa setiap bilangan bulat lebih dari satu mempunyai pembagi prima. Jadi kalau kita menggunakan ini, kita berpikir faktor primanya apa ya, itu suatu hal yang tidak sia-sia karena dijamin mesti ada. Nah, ini termasuk contoh statement dalam matematik yang susah dibuktikan secara langsung. Di sini setiap bilangan lebih dari satu mempunyai pembagi prima. Nah, siapa yang bisa membuktikan untuk setiap? Coba satu-satu gitu. Nah, ini ya. Coba sampai 1 juta ada bilangan prima ya nggak bisa jaminan gitu ya. Setiap bilangan bulat lebih dari satu mempunyai pembagi prima. Nah, ini kita bisa membuktikannya dengan bukti tidak langsung atau kontradiksi. Berarti pengandaiannya apa? Tidak mempunyai pembagi prima. Ada bilangan bulat yang lebih dari satu yang tidak mempunyai pembagi prima, gitu ya. Di sini pakai bukti kontradiksi. Jadi andaikan terdapat X bulat positif, tuh ya bulat aja tapi lebih dari satu ya, lebih satu mesti positif ya. Ada X di Z, X lebih dari satu, sehingga apa? X tidak mempunyai pembagi prima, sehingga X tidak mempunyai Pembagi prima. Nah, berarti ada. Berarti ada ya, ada Z. Berarti kalau saya himpun dalam himpunan S, kalau saya misalkan saya punya himpunan S adalah X di Z plus, sehingga X tidak mempunyai pembagi prima. Apa yang ada ketahui tentang S? Tidak sama. Berarti S itu tidak kosong. Ya, sama dengan Ya, karena dijamin oleh pengandaian ini kan ya. Tidak kosong dan dia subset dari Z plus. Ya. Jadi kita punya S subset dari Z plus dan S tidak kosong. Tidak kosong bukan tidak nol ya. Himpunan kosong. Oke. Kalau ada dua sifat ini, terbayang apa Anda? Well ordered principle atau well ordered property ya, WOP. Ya. Nah, jadi kalau menurut WOP apa? Ya, S mempunyai unsur terkecil ya. Itu. Menurut WOP. Nah, WOP. S mempunyai unsur terkecil.
C. Misalkan sebut aja. Nah, misalkan N unsur terkecil di karena dia di S ya, berarti dia tidak mempunyai pembagi 5. Jadi kalau Sn itu ditulis dalam bentuk begini, N itu sama dengan A kali B ya. Dengan A dan B nya lebih kecil dari N dan lebih dari 1 ya. Berarti A dan B ini bukan prima ya, dijamin bukan prima ya, karena di sini anggota N itu adalah semua bilangan lebih dari 1 atau anggota Z plus yang tidak mempunyai pembagi prima. Nah, berarti apa di sini? Tuh, sekarang A dan B itu kan lebih kecil dari N. Jadi saya ambil salah satu aja. Jadi A itu kan kalau lebih kecil dari N berarti apa? Bukan anggota S. Bukan anggota S. Karena bukan anggota S, berarti A mempunyai pembagi prima. Yang dikumpulkan di S yang tidak mempunyai. Jadi A mempunyai pembagi prima. Misalkan aja pembagi primanya apa? Nah, Anda minta I. Misalkan I adalah pembagi prima dari A, ya. Berarti kita punya ini, Q itu membagi A. Padahal A membagi N. Jadi membagi N. Nah, sifat transitif pembagian ya. Nah, kontradiksi dengan apa? Ya, kontradiksi dengan N tidak mempunyai pembagi prima. Ya. Dan N tadi kan di S. Berarti dia kan tidak mempunyai pembagi prima. Di sini kalau ada B yang membagi N, padahal D-nya prima. Nggak boleh kan? Terjadi kontradiksi. Ini terjadi kontradiksi dengan N anggota S. Kalau N anggota S berarti nggak punya pembagi. Karena terjadi kontradiksi, berarti pengandaian salah. Kalau pengandaian salah, berarti yang betul sekali. Saya coba latihan membuktikan sendiri. Padahal atau di pihak lain atau juga berlaku, ya, bahasanya bisa bebas. Nah, kalau namun sering dipakai untuk bertentangan, ya. Tetapi ini kita sering punya. Sebenarnya maknanya sama. Kalau di dalam logika sama-sama konjungsi ya. Cuma biasanya ada konjungsi yang senilai gitu ya. Ada yang berlawanan. Nah, kalau berlawanan sering kita sampai namun, tetapi, meskipun, walaupun, bagaimanapun ya, padahal tentang apa dan itu ya biasanya yang surat itu sama kalau dibakukan tetap konjungsi ya kalau dalam bahasa logika dua-duanya berlaku. Coba tapi itu bisa dipakai yang dua yang hal yang bertentangan ya.
di sini membagi, tetapi ini tidak membagi loh, itu seringnya. Tapi itu dua-duanya berlaku pada saat yang sama, itu namanya konjungsi bersamaan. Kalau pilihan baru disjungsi, ya, choice. Oke, nah sekarang kita akan memverifikasi yang lain lagi ya. Iya Pak. Nah, yang pertanyaan berikutnya tadi ketahinggaan ya. Jadi ketahinggaan ya, ketah. Itu keadaan hanya jangan dijadikan satu. Ketahinggaan ya gitu ya. Salah mutus lah ini. Nah, ini juga contoh statement yang mungkin agak susah dibuktikan dengan benar bukti langsung. Nah, kalau tak hingga buktikan langsung, dicari terus Pak, nggak ada habis-habisnya gitu, itu tak hingga gitu ya. Ya itu belum tentu. Kadang hingga memang Anda nggak bisa menemukan gitu ya. Jadi gitu. Nah, kalau ini akan lebih tegas kalau diandaikan hingga. Andaikan banyaknya bilangan prima itu hingga. N sama dengan Kalau enggak itu berarti apa? Banyaknya tertentu. Misalnya sebanyak N. Ya. 9 Andaikan 9 ya nggak boleh fix gitu ya. Kita nggak mau N itu apa, yang penting enggak gitu ya. Hingga 1 juta, 2 juta, 1 M gitu ya, 1 T gitu ya. Nah, kita selesai juga. Andaikan banyaknya bilangan prima ketiga. Ya, misalkan kalau hingga itu kita bisa mengindeks 1 sampai N ya. Misalkan B1, B2, sampai Bn, B3. Ketika kemarin ambil kalkulus sudah ganti 4%. Apa batasnya 4%. B1 sampai Bn. Nah, ini misalkan ini ada semua bilangan prima. Itu semua bilangan prima. Jadi kalau hingga sebanyak N bisa kita indeks ya. Contohnya kalau banyaknya siswa di kelas ini 50, berarti mahasiswanya bisa diindeks mulai 1 sampai 50. Maksudnya ini diberi nomor ya. Indeks. Nah, sekarang kita misalkan bilangan baru. Nah, nanti pertanyaan kenapa kok dimisalkan, itu intinya dari mana gitu ya. Jadi kita buat misalnya I itu sama dengan I dikurangi P1 sama dengan 2 aja lah. Kita bentuk dulu. I itu sama dengan perkalian dari semua bilangan prima ini Pn ditambah 1 akan Iya. menghasilkan bilangan baru ya, ya. Kenapa kok tambah 1? Gua kebanyakan. Ya biar lebih besar Pak, gitu ya. Ya enggak. Ini ada maksudnya, ya. Ini kan orang itu mau menghasilkan kontradiksi ya. Nah ini kan ini nanti kan ekuivalen dengan I dikurangi ini, ya sama dengan 1. Jadi nanti akan kita cari pembagi bersamanya antara I dan ini. Nanti berarti kalau bagi ini dan ini otomatis akan bagi 1 gitu ya. Nah, pembagi 1 itu hanya 2 kemungkinan, hanya -1 atau 1 gitu ya. Nanti mau kontradiksi dengan prima, maunya gitu ya. Nah itu ideasnya. Idenya. Kalau di buku nggak diceritakan idenya, bukan dibuat idenya gitu ya. Nah, di sini karena ini bilangan bulat, P1 kali sampai Pn ini bulat, ditambah 1 juga tetap bulat. Dan lebih tepatnya tadi bulat lebih dari 1, ya kan? Menurut lemma yang pertama, I pasti mempunyai pembagi prima. Ya, jadi I mempunyai pembagi prima. Pembagi prima.
misalkan I kecil gitu ya. Kita game. I adalah pembagi Bagi prima dari Q besar. prima dari Nah, karena kita sudah menyebutkan ini semua bilangan prima, Ya. berarti Q mesti salah satu di antara itu. Ya. Nah, ya. Jadi I akan sama dengan sebut aja PJ. PJ bukan apa pejabat tuh. Wah. Untuk suatu Satu. J di antara ini 1, 2 sampai N. salah satu di antara ini. Ya. Ya. Nah, jadi kesimpulan kita apa dari sini? PJ itu membagi Q besar dan PJ pasti membagi perkalian P1 sampai Pn. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Saya nggak paham. Ya kan membagi salah satu ini pasti membagi perkalian ini aja. Ya. Sehingga Nah, menurut salah satu sifat keterbagian kemarin, sifat apa yang dipakai kira-kira? J membagi N. Jadi kalau saya punya A itu membagi B dan C, Ya. pasti A itu akan membagi kombinasi linear dari B dan C. Ya. Jadi A itu akan membagi K kali B ditambah L kali C untuk sembarang K dan L bulat, betul ya? Ya. Sifat itu yang kita pakai, state ya. Kalau A membagi B dan A membagi C, maka A akan membagi K B ditambah L C untuk semua K dan L Suatu. untuk suatu J. gitu ya. Jadi ini gampangannya kalau K membagi B dan C, maka A membagi B dan C, maka A itu akan membagi kombinasi linear dari B dan C. Namanya kombinasi linear ya. Kombinasi linear nanti akan Anda pelajari lebih jauh lagi di algebra linear. Ya. Oke, jadi dapat disimpulkan PJ membagi Q dikurangi P1, P2, P3. PPN sama dengan 1. Nah, jadi PJ membagi 1. Kalau bagi 1, jadi kemungkinan PJ itu adalah plus minus 1. Nah, kontradisinya dengan apa? Ya PJ prima. Ya. Prima itu harus lebih dari 1. Jadi kontradiksi dengan PJ prima. Karena prima syaratnya harus lebih dari 1. Di sini kok ketemunya 1 atau minus 1. Kontradiksi kan ya. Di sini kontradiksi berarti pengandaian salah. Tadi yang diandaikan kan banyaknya bilangan prima hingga. Berarti kesimpulannya banyaknya bilangan prima tak. Jadi sekarang jangan dicari bilangan prima terbesar. Yang dicari orang saat ini adalah mencari bilangan prima terbesar saat ini yang bisa dihitung, gitu ya. Nah, coba di browsing bilangan prima terbesar yang saat ini sudah diketahui. Ada itu ya. Iya. Dari. Ya, dia saya cerita nanti bilangannya terdiri dari sekian juta digit gitu ya. Saya 925. Mau ditanya sampai 100 saja nggak hafal, apalagi dicari yang gede-gede ya. Nah, berapa digit itu? 24 juta digit. Oh, 24 juta. Digitnya aja 24 juta ya. Bacanya gimana itu ya? Gila, paling sering itu baca berapa digit ya? Triliun paling yang sering terngiangan di kita tuh. Di atasnya triliun jarang ya, jarang ya. Nah, karena anggaran negara kita paling tinggi triliun. Oke, jadi itu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikutnya tadi. Apalagi pertanyaan yang muncul. Nah, tadi kan kita punya algoritma. Ya, ini untuk menjawab mengapa untuk mengeliminir
atau mengidentifikasi bilangan komposit sampai 100 tadi cukup dengan menggunakan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Karena kita punya teorema ini, uji faktor prima. Jika n bilangan komposit, maka n mempunyai faktor prima tidak lebih dari n mempunyai. Ya. Jadi kalau sudah mempunyai berarti dia kan terbagi itu, ya. Berarti pasti dijamin bukan prima kan? Ya, pasti komposit. Jadi kalau bilangan itu kurang sampai 100 kompositnya, pasti mempunyai faktor prima di antara itu tadi 2, 3, 5 atau 7. Salah satu bisa, salah dua juga boleh. Minimal salah satu ya. Nah, jadi di sini yang penting ada faktor prima yang di bawahnya ini. Berarti untuk mengeliminir komposit cukup kita gunakan bilangan prima yang kurang dari akar n itu gunanya. Nah, jadi kita diuntungkan. Jadi memeriksa bilangan komposit sampai 1000 cukup sampai 31 tadi ya. Kalau kita punya ini. Kalau nggak punya ini kita teruskan. Nggak efisien. Ini kalau di buku dibuktikan secara tidak langsung. Anda pernah berpikir ini bukti langsung? Nah, ini kebetulan Pak Heri melihat persoalan seperti ini bisa dua-duanya dipakai. Bukti tidak langsung bisa, bukti langsung bisa. Kalau Anda karena baca buku mungkin tahunya yang tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung berarti andaikan. Andaikan apa? Di sini kan mempunyai faktor prima, berarti tidak lebih dari itu, berarti pengadanya apa? Ya mempunyai, berarti semua faktor primanya, ya toh? Nah ini mempunyai kan berarti ada toh? Ada faktor prima yang ini, berarti semua faktor primanya lebih dari. Ini kan tidak lebih itu berarti kurang atau sama dengan ya. Tidak lebih itu kurang atau sama ya. Berarti ingkarannya semua faktor primanya lebih dari akar n. Nah, andaikan semua faktor prima dari n itu lebih dari akar n. Itu andainya. Kita tunjukkan itu terjadi suatu kontradiksi. Apa kontradiksi? Tambah ini kan komposit. Ini memang nanti teorema ini dipakai untuk mengidentifikasi bilangan komposit. Andaikan semua faktor prima atau pembagi prima dari n lebih dari akar n. Ya. Kemudian kita pakai ini karena n itu komposit, berarti n bisa ditulis sebagai perkalian dari dua bilangan yang kurang dari n, betul ya? Nah, dia punya faktor lain selain 1 dan n komposit ya. Jadi kita tulis n dari a kali b. A dan B pasti kurang dari N dan A dan B bisa dibanding. Nah, kita urutkan lah itu ya, bisa dibolak-balik ya, bisa sama, bisa yang satu lebih kecil. Contohnya kalau 4 itu faktornya kan selain 4 dan 1 kan 2 berarti A nya 2, B nya 2 gitu ya. Misalnya kalau 6 selain 6 dan 1 kan, nah itu berarti A nya yang 2, B nya yang 3 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita punya dua bilangan pasti bisa dibanding. Nah, jadi kita urutkan saja di sini A-nya yang kecil, ini besar, ini lebih kecil dari N dan lebih dari 1. Ini ya, kita tulis begitu. Pasti dijamin, saya. Ya. Nah, kemudian karena A itu adalah bilangan bulan dan lebih dari 1, ini penting ya, lebih dari 1, menurut lemma yang pertama, A mempunyai faktor prima. Nah, A mempunyai pembagi prima. Nah, kita misalkan
Misalkan apa mau apa? Pembagi dari A. Q. Mau tuh M. mau break P ya, prima ya P gitu misalnya. Atau ya P. Misalkan P pembagi prima dari A. Berarti apa di sini? P itu pasti lebih kecil atau sama dengan A. Ya. Kalau A-nya prima sendiri ya sama, ya kan? Kalau A-nya tidak prima, P-nya bisa lebih kecil. Ya. Jadi kita punya P pasti ini. Terus kita urutkan P N. Padahal P sendiri karena membagi prima tadi diasumsikan lebih dari akar N. Lebih dari akar. Ini ya, berarti kita punya ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau sekarang yang penting ini ya kita pakai ini. Yang sampai di sini ini nanti pakai kontradiksi. Jadi kalau saya N itu kan berarti akar N dikalikan akar N. Itu pasti akan lebih kecil atau sama dengan A kali B. Betul? Lebih kecil atau lebih kecil sama dengan? Lebih kecil. Straight ya? Karena N-nya lebih kecil dari P, ya toh? Tapi P-nya lebih kecil sama dengan, berarti ini lebih kecil dari A. Betul ya? Ini akan sama dengan N. Kontradisinya N lebih kecil dari N. Terjadi kontradiksi itu. Ini N kurang dari N. Jadi kontradiksi. Kontradiksi langsung kelihatan dari sini ya. Jadi kontradiksi. Jadi kontradiksi berarti pengandaiannya salah. Berarti yang betul. Kalau berpikir bukti langsung? Nggak andai kalau langsung ya. Nggak berani andai. Mau langsung kok berani. Ya langsung kita pakai yang dari sini ya. Karena N itu komposit langsung bisa ditulis sebagai. Jadi andaikan kita hilangkan kalau kita. Tapi nanti argumentasi di sini nggak seperti ini kelanjutannya gitu ya. Tapi mulai sampai satu. Jadi kalau versi lain kalau kita mau direct proof, jadi tidak diawali dengan andaikan kalau direct proof. Nah kita langsung tulis karena N itu komposit berarti bisa ditulis seperti ini gitu ya. Nah jadi kalau bukti lain yang direct proof, kalau bukti langsung kita mulai dari tulis N sama dengan A B dengan ini tulis ya. Ini karena diketahui N itu komposit ya, komposit. Nah, terus bagaimana cara ini tetap ini sudah dipakai juga karena A itu juga bilangan bulat lebih dari 1, berarti A mempunyai pembagi prima. Kita misalkan Q pembagi prima. Berarti ini kan sudah eksis ya, ada ya, ada Q prima yang membagi A. Nah, berarti dari sini kita punya apa? Q membagi A. Pasti membagi A dan lebih kecil sama dengan A. Berarti Q kuadrat itu kan berarti Q kali Q pasti lebih kecil atau sama dengan Q. Karena Q lebih kecil dari A, nah Q juga lebih kecil sama dengan B kan? Ini sama dengan betul. Ya kan? Berarti Q
Contoh persoalan yang dua-duanya kita bisa pakai, kalau seperti itu tinggal pilih aja. Kita mau bukti langsung atau tidak. Sekarang kan itu. Nggak kepikiran. Kepikiran sekarang. Kepikiran tuh. Iya itu. Kalau sama-sama positif kan tetap berlaku berarti ya. Karena ini gunakan positif berarti tetap. Nah, kalau ada yang negatif, nggak hati-hati gitu ya. Karena ini kan dijamin semuanya gunakan positif. Jadi, nah memikirkan alternatif bukti itu juga bagian dari belajar matematika ya. Anda menemukan bukti suatu teorema yang sudah ada, itu jadi artikel juga ya, jadi karya. Oh iya. Anda bisa nulis artikel yang isinya tentang another proof about something, gitu ya. Iya. Tapi kalau ini nggak baru, ini sudah mungkin ada di tempat lain. Ya. Jadi kalau mau jadi karya baru, ya. Karena yang dibutuhkan kalau kita publikasi itu kan tingkat kreativitas orang itu kan bisa diukur dengan banyaknya alternatif jawab, banyaknya alternatif cara, dan kebaruan cara. Yang paling tinggi itu kebaruan cara itu. Nah, jadi ada fluency, flexibility, dan novelty. Nah, itu ya. Itu kriteria kreatif itu ada 3 itu. Kalau fluency itu kebiasaan kita mencari banyak jawaban. Jadi kalau kita sering membiasakan dengan soal-soal terbuka, gitu ya, open ended ya dalam bahasa soal itu. Kalau kita sering dengan soal open ended, kita sering menambahi syarat supaya disapa itu berarti kita terbiasa dengan mencari soal yang banyak jawab. Itu membiasakan untuk kreatif. Itu level kreatif paling bawah ya. Mencari banyak jawab ya, banyak. Kalau soal supaya menghasilkan banyak jawaban bagaimana? Jadi divariasikan. Itu level berikutnya mencari banyak cara. Seperti tadi, ya toh? Ya. Di buku sudah ada cara ini. Terus Anda berpikir Anda nggak cara lain, gitu ya. Nah, itu berarti melatih kreativitas juga level di atasnya. Ya. Nah, level paling tinggi saya bisa menemukan cara baru. Nah, berarti itu tulis dalam artikel. Ya. Nah, itu berarti tingkat kreativitas paling tinggi. Tapi itu memang harus dilatih dari bawah ya, dari atas. Jadi dengan membiasakan mencari banyak alternatif, itu akhirnya kita suatu saat akan terpikirkan ada suatu alternatif yang paling baru. Gitu ya. Orang matematik memang dididik untuk itu. Makanya kalau Anda belajar matematik, misalnya contohnya ini tadi, di buku sudah ada buktinya, terus Anda cari, ada nggak ya bukti lain? Mungkin ide awalnya tidak original, nggak apa-apa. Ya, ada ide dari tempat lain. Nanti lama-lama akan ada ide original. Oke. Itu yang harus dibiasakan memang ya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal ya belajar matematika itu, karena ada tujuan tertentu. Jadi kalau Anda pernah mengerjakan soal dan mengerjakan soal lagi itu nggak apa-apa. Ya. Mungkin dengan mengerjakan lagi ada ide baru lagi gitu ya. Jangan dibiasakan mengerjakan soal melihat jawaban yang sudah dipunyai. Jadi walaupun pernah, biarkan yang pernah tersimpan, kita berpikir baru lagi gitu ya. Nah, dengan berpikir baru ada kemungkinan ada cara baru. Setelah ketemu, baru cross check dengan jawaban yang lama. Oh persis berarti nggak baru kan gitu ya. Berarti pikiran saya tetap seperti yang lama gitu ya, belum berkembang. Oh ada perbedaan, berarti sudah ada perkembangan. Gitu ya. Jadi soal-soal itu disimpan nggak apa-apa, diarsip gitu ya. Jawaban itu diarsip saja. Nanti buat pembanding. Baik, jadi dengan menggunakan ini kita bisa menyeleksi ya. Contohnya yang ada di buku Anda itu menyeleksi bilangan komposit mulai 1 sampai 100. Dampaknya kalau komposit teridentifikasi, primanya juga teridentifikasi gitu ya. Yang tidak komposit kan prima.
yang coret-coret. Ini kalau yang sudah baca tahu ceritanya, gitu ya. Jadi kita membuat bilangan 1 sampai 100 ke dalam bentuk square ini ya, tampil persegi. Nah, kita akan menghilangkan ya yang komposit. Kalau dengan menggunakan teorema tadi, nah bilangan prima yang digunakan cukup yang tidak lebih dari akar 100, ya kan, sampai 100 ya. Akar 100 10. Nah, makanya bilangan prima yang kita gunakan cuma 2, 3, 5, 7. Nah, dengan 2, 3, 5, 7 kalau dengan teorema tadi sudah dijamin kompositnya semua akan teridentifikasi, gitu ya. Karena bilangan yang sampai 100 ini pasti dijamin mempunyai faktor prima yang kurang dari akar 100, gitu ya. Nah, yang komposit ya. Yang komposit pasti punya pembagi prima yang kurang dari akar 100. Jadi kurang dari 10. Nah, berarti semua bilangan komposit di sini pasti mempunyai pembagi mungkin 0, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7, gitu ya. Cukup ada punya salah satu di antara itu berarti kan dia komposit ya, dia tidak prima kan ya. Nah, berarti caranya cukup kita gunakan tadi 2, 3, 5, 7 terus kita cari kelipatannya. Ya, kalau kelipatan 2 kan mudah. Tinggal lompat 2, 2, 2, 2 ketemu semua yang kelipatan 2 terhapus gitu ya. Nah, di sini pakai coret data gitu yang kelipatan 2 ya. Kan coret data. Terus semua yang kelipatan 2. Tapi pertama kita buang dulu 1. 1 itu mengganggu ya. Jadi kan baik komposit maupun prima itu kan disyarat lebih dari 1, makanya dicoretnya beda sendiri gitu ya. Hilang sejak awal itu dieliminir. Ini syarat administrasi aja nggak terpenuhi gitu ya. Kalau melamar pekerjaan administrasi nggak terpenuhi langsung dibuang formulirnya, pendaftarannya itu. Nah, jadi ini berikutnya karena seleksi itu ya, biasanya begitu kalau mau melamar pekerjaan atau apa itu dari syarat administrasi nggak langsung itu yang memeriksakan cukup pegawai administrasi aja ya. Nah, kalau di sini baru expert berikutnya itu. Nah, jadi ini pertama diseleksi administrasi 1 nggak masuk karena syaratnya harus lebih 1. Seperti itu. Syarat minimal ijazah S2. Anda melamar pakai 1 ya sudah, nggak usah dites ya. Ini itu ya. Ini syaratnya lebih dari 1. Ini 1 yang dibuang dulu. Nah, baru kita mulai ceknya dengan 2. 2 itu prima karena tepat mempunyai 2 positif. Berarti 2 kita pakai, nah, dan lebih kurang dari akar 100 ya. Nah, kelipatan 2, oke, gampang. Semua yang membulat komposit ya. Terus berikutnya 3, gitu. Karena nggak terhapus oleh 2, berarti 3 itu prima berikutnya. Ya, kelipatan 3 tinggal lompat 3. Semua yang kelipatan 3, nah tercoret. Di sini pakai coret apa? Ini ya, yang ini di sini. Tuh, kelipatan 3. Oke, semua tercoret. Oke, berarti berikutnya yang tidak kecoret itu 5, berarti 5 prima kan ya. 5. Terus yang kelipatan 5, ya tinggal lompat 5, 10, 15, 20 dan kapan kan berapa lompat itu? Oke, kelipatan 5 terhapus. Nah, baru berikutnya kelipatan 7. Itu kelipatan 7 ya 7, 14, 21 dan seterusnya. Itu teridentifikasi, berhenti, stop. Berarti sudah teridentifikasi semua bilangan kompositnya. Berarti yang tidak tercoret itulah prima. Jadi tinggal cek aja yang bersih, gak ada coretannya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Terakhir cuma 1 ya. Berapa banyak tadi? Itu tidak menghitung. Nanti yang ini kan bisa lah ya. Sampai 40.
Berapa? Jadi sini nanti kan ada pertanyaan, ada kuis cepet-cepetan ya. Berapa banyak bilangan prima yang kurang dari 100? Cerdas cermat tadi ya. Berapa banyak? 25. 25 ya. Nah, banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari suatu bilangan real itu kita sebut fungsi pi. Px ya. Px itu berarti banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari x. Berarti kalau kita tuliskan pi 100, oh ini ya ini. Itu berarti jawabnya 20. Jadi px itu notasinya x-nya real ya. Ini sembarang. X-nya real adalah ini sama dengan banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari x, gitu ya. Contohnya ini pi 100 banyak bilangan. Nah, kalau kita lihat ini nggak ada keteraturannya tadi mencari bilangan prima ya. Nah, akhirnya orang berpikir untuk pendekatan px itu dengan fungsi yang sudah dikenali ya. Nah, akhirnya orang yang pertama bereksperimen dengan fungsi logaritma ya. Akhirnya dia mencari pendekatan dengan x dibagi log x ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan fungsi LI itu ya, yang definisinya integral itu, integral dari log juga ya. Itu berikutnya. Jadi angka penasaran ya, kan mencari nilai ini kan nggak mudah gitu ya. Nah, dibandingkan dengan fungsi yang sudah ada keteraturannya, log itu kan ada keteraturannya, integral itu juga ada keteraturannya kan, bisa dihitung langsung ya. Nah, ini nggak ada, ya. Nah, kalau disuruh ngitung langsung, nah terpaksa gini kan, misalnya pi 1000 gitu ya. Nah, gitu ya. Pi 1000 Anda harus nyoreti sampai bilangan prima 31 ya, sampai 31. Karena yang lebih kecil dari akar 30, akar 1000 ya. Lebih kecil atau sama dengan akar 1000, bilangan prima itu ya misalnya 31. Berarti kalau Anda menyeleksi mau mencari bilangan prima yang kurang dari 1000 menggunakan pencoretan tadi ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan bisa sampai 31 baru ketemu semua bilangan prima sampai 1000. Tapi nyoret itu gampang kok. Apalagi yang kalau nyoret itu diserahkan pada program ya. Nah, itu kan algoritma ya. Algoritma bisa dibuat programnya ya. Oke, jadi berikutnya karena ini secara eksplisit susah ngitungnya, bukan tidak bisa tapi susah kan, perlu effort ya. Nah, gitu, effort yang cukup berat. Maka orang mengembangkan pendekatan. Nah, itu yang dibahas di section 32 itu main-main itu ya namanya, mencari pendekatan untuk px dengan menggunakan fungsi yang lain gitu ya. Nah, aproksimasi lah ya kalau dalam bahasa matematika. Nah, nanti mana fungsi yang paling bagus untuk mendekati pi. Nah, akhirnya orang mendefinisikan fungsi tertentu ya. Ini fungsinya. LI ya. Jadi LI dan X dibagi log. Rumah. Definisinya itu fungsinya yang dipakai. Ini Paus yang punya karpet greenhouse. Nah, segitunya orangnya. Jadi dia menggunakan
X log X dan fungsi LI. LIX definisikan integral 2 sampai T per log T ya. Nah ini dua fungsi ini bisa dicari secara eksak ya kalau kita tahu nilai X-nya ya. Ini sudah masuk dalam hitungan. Makanya memang langsung dengan Indonesia. Kemudian setelah dihitung itu ada nilainya. Nah, yang tadi persoalan pertama itu, nah ya, dibandingkan. Yang kolom pertama itu X-nya. Jadi di sini tadi kalau ini berarti artinya banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari 1000. Itu ada 160. Tadi kalau dimasukkan satu baris lagi di atas, kalau 10 pangkat 2 berarti 100 ya. Di sini 25 gitu ya. Nah, di sana bisa kita hitung dengan masukkan ke sini. Kalau 1000 bisa dihitung pakai ini ya. Masukkan di situ. Nah, coba perhatikan ini. Nah, berarti ini dihitung secara eksak. Banyaknya ya, kolom kedua ini secara eksak banyaknya bilangan prima. Nih, yang tidak lebih dari 10 pangkat 14. Jadi rollnya 14 ya. 1000 triliun. Itu kalkulator Anda nggak cukup. Wah, ngapain? Kalkulator sekarang tuh paling banyak 12 digit ya. 12 digit 10 plus 2 ya. Dulu 10 kebanyakan terus terakhir 10 kebanyakan 10 plus 2. Kan banyak beli kue 3 plus 1 gitu ya. Memang isinya pelan-pelan disampaikan. Nah, ini ya menggunakan komputer bisa dihitung ya. Tadi ada yang sudah digitnya jutaan aja bisa ya ini. Digitnya sampai 4. Nah, banyaknya bilangan prima segini yang tidak lebih dari 10 pangkat 14. Nah, tapi coba perhatikan di sini nilai X log sudah dihitung ya. Kemudian dibandingkan antara nilai di kolom kedua ini dan kolom ketiga, dibandingkan ini. Jadi nilai kolom kedua dibagi. Nah, filosofisnya apa? Ini tidak pembanding. Kalau ini sama dengan 1, berarti persis nilainya kan ya. Nah, berarti kalau tidak 1 persis berarti ada selisih. Nah, di situ rasio perbandingannya. Nah, kita lihat kalau bilangannya kecil, ini rasionya gede, jauh dari 1 gitu ya. Tapi semakin besar bilangannya, rasionya ini mendekati 1. Nah, kalau dalam teori limit, ini ya. Jadi ini nanti berpikir kalau X-nya menuju tak hingga, ini nilainya menuju 1. Artinya apa? Pendekatan ini semakin sesuai kalau untuk bilangan besar, gitu ya. Nah, jadi kalau bilangan kecil memang selisihnya besar sekali ya. Nah, misalnya di 1000 saja itu angsi 168 di 144 ya selisihnya. Nah, demikian juga fungsi LI. LI tadi ada definisinya integral tadi ya, itu dihitung. Nah, kemudian dibandingkan antara nilai kolom kedua dan kolom di LI. Nah, ini perbandingannya. Nah, ini menjauh, awalnya jauh dari 1 tapi dari bawah. Artinya apa? LI itu lebih sedikit dibandingkan Pi. Kalau di sini tadi X log X lebih banyak dibandingkan Pi ya. Makanya di sini 1 lebih. Lo kebalik sorry. Ini yang di atas Px ya. Px-nya lebih besar daripada X log X ya. Karena maka perbandingannya lebih dari 1. Kalau ini terbalik. Jadi Px-nya lebih sedikit dibandingkan LI. Makanya perbandingannya di bawahnya 1. Ya. Nah, tapi ini juga begitu. Semakin besar bilangannya, ini juga mendekati 1. Tapi mendekati 1 dari bawah kan gitu ya. Nah, ini mula-mula kurang banyak, lama-lama mendekati sama. Ini mula-mula ya. Ini lebih besar ya, lebih banyak ininya mula-mula. Nah, tapi lama-lama mendekati sama. Yang ini lebih sedikit dibandingkan Px, tapi lama-lama mendekati sama, itu maksudnya. Ya. Jadi ini dua fungsi ini adalah sampai saat ini the best approximation ya. Px ya. Yang paling bagus. Orang masih belum menemukan fungsi lagi gitu ya. Nah, kalau Anda nanti mau buat boleh. Ya. Cari nanti, coba cari perbandingannya ini, tapi nanti lebih bagus daripada ini. Mungkin sampai di sini sudah angkanya sama dengan sini, itu berarti perbandingan lebih bagus ya. Cuma Anda harus punya superkomputer.
Karena untuk menghitung ini eksaknya ini ya, ini kan menemukan sekian banyak bilangan prima itu ya. Nah itu kan harus ada algoritmanya. Mungkin pakai laptop Anda nggak ketemu setahun ini ya. Untuk algoritma, karena sehari ketemu berapa kali gitu ya. Karena tadi algoritmanya kan mencoreti semua bilangan komposit mulai dari menggunakan faktor prima sampai prima kurang dari ini kan, nah, kurang dari akar ini. Akar ini berarti 10 pangkat 7. Itu harus cari dulu bilangan primanya ya. Tapi kalau Anda tertarik boleh membuat ceritanya tentang ini, silahkan ya, ceritanya. Ya, Bang Arang. Tapi harus bersumber pada artikel atau apa gitu ya, sumbernya. Karena kan bukan ahli sejarah. Ya, nanti boleh melengkapi apa yang itu ya, ceritakan secara lengkap sejarahnya menemukan ini. Atau mau tanya Pak Haus. Sudah nggak ada. Nah, namanya Gauss itu terkenal juga di matematik. Jadi kalau kanun wajar jabar linier ada eliminasi Gauss. Nah, nanti dicemurkan Pak Jordan, namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nanti kalau Anda menemukan suatu cara diberi nama Anda. Elemennya Agus. Jadi Gauss sekali jadi Agus. Jadi nanti section 32 itu sebagai pengayaan ya, agar Anda tahu bahwa orang itu memang susah nanti untuk bilangan ini nanti menghitung langsung ini ya bisa, tapi susah. Lebih mudah menghitung fungsi ini gitu ya. Nah, nanti kalau nilainya nggak terpaut banyak, ya sedikit kan nggak apa-apa ya. Dengan teman aja. Memang gini, kalau di dunia engineering itu kan aproksimasi biasa dilakukan ya. Jadi yang penting errornya nggak melebihi sekian, gitu ya, biasanya dalam dunia industri itu begitu. Jadi kalau kita sulit mencari solusi eksaknya, ya sulit itu bisa jadi menghitungnya susah atau memang belum ada alat untuk menghitung. Tapi secara matematik dijamin ada, gitu ya. Nah itu gunakan aproksimasi. Sudah pernah belajar aproksimasi kan? Ya, kalau di numerik gitu ya. Nah, kalau di mata kuliah numerik itu biasanya aproksimasi di apa? Kadang-kadang buat tergantung mau kita pakai apa? Aproksimasi ini apa ya? Misalnya menghitung akal, ya, itu sudah pakai aproksimasi. Walaupun sekarang sudah ada eksaknya ya, tapi dulu orang akan menghitung pakai aproksimasi. Akar 2 itu dulu pakai aproksimasi, orang kalau belum ada lagi hitung gitu ya. Semakin literasinya semakin banyak, nanti nilainya semakin dekat. Nah, jadi nanti kalau ada persamaan-persamaan solusi eksaknya tidak bisa dicari, nah, itu kita menggunakan aproksimasi. Karena di engineering nggak boleh nggak ada solusinya, gitu ya. Ini solusinya susah, ya. Cari pendekatannya, gitu ya. Dari pendekatannya, mereka harus tahu angkanya yang pasti yang dipakai nanti. Walaupun itu tidak persis, tapi ada toleransi ya, yang namanya tingkat kesalahan atau galat atau residu. Nah ini semakin gede galatnya semakin kecil dulu ya, selisihnya, errornya. Nah, karena di sini menghitung fungsi yang bagian mendekat itu jauh lebih mudah dibandingkan hitung yang asli. Oke, ada yang perlu disampaikan? Masih ada waktu cukup banyak. Lanjut. Oke. Nomor 1. Nomor 1. Iya,
Ini jawabnya ada apa enggak? Enggak ada. Tapi kalau jawabnya enggak ada terus apa ya? Verifikasinya gimana? Jadi kalau selisih dari pangkat 4 dua bilangan bulat, berarti bilangan prima itu kan diandaikan bisa ditulis sebagai A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 ya. Oke. Dia master ini. Jadi kalau B dituliskan dalam A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4. Ini kalau di A dikurangi B, A tambah B, A kuadrat. Ya, itu kan? Ini dengan AB dikurangi. Itu dari Fahri. Gimana? Ini akan menjadi prima, ya. Apa alasannya? Ya. Ini harus ada yang satu dan ada yang sama dengan B sendiri. Ya. Berarti di situ mungkin kan, gitu ya. Itu argumentasi. Ini saya bocor, Fahri. Sarapannya belum tinggal. Nah, di sini karena ada 3 bilangan ya, 3 bilangan, berarti nanti harus ada 2 yang sama, betul? 2 yang sama, ya, 2 yang sama. Karena hanya punya 2 faktor positif. Ya. Nah, misalkan aja kalau yang sama ini dengan ini. Tidak bisa. Tapi kalau sama-sama satu kan boleh. Ini satu, ini satu. Nah, ya kalau B-nya 0 ya nggak boleh, gitu ya. Nah, itu kan kayak. Jadi kalau ini sama akan berakibat B-nya 0. Kalau B-nya 0 ini 0 kan? Apa enggak? Enggak, kalau B-nya 0 hanya 1, 1, 1. Jadi hasilnya 1, nggak boleh, gitu ya? Nanti kalau yang sama itu ini dengan ini atau ini dengan ini, gitu ya? Jadi cuma menghitung 3 kemungkinan itu. Jadi karena kita butuh 2 faktor, padahal di sini ada 3, berarti harus ada 2 yang sama. Itu prinsip apa? Pigeonhole principle. Ya kan? Kita punya 3, padahal lubangnya cuma 2. Berarti pasti ada 1 lubang yang isinya lebih dari 1. Pigeonhole principle ya? Ya. Udah belajar itu? Itu ya. Ya, itu pakai itu ya. Nanti tinggal kasih saja. Ini sama dengan ini sama dengan ini, atau ini sama dengan ini. Kalau 3-3-nya nggak mungkin ya selesai. Ya, pakai itu. Saya teruskan ya. Nanti yang paling gampang, kalau ini sama dengan ini nggak mungkin ya. Ini sama dengan ini berakibat B-nya 0. Hanya 1, betul ya? B-nya 0 hanya 1, berarti bilangannya jadi 1. 1 bukan 5 ya. Nanti terus kalau yang depan sama dengan yang belakang, ketemu enggak? Kalau nggak ada jawabannya juga itu juga nggak mungkin gitu ya. Kalau atau jawabannya tidak bulat, itu jelas nggak mungkin gitu ya. 3-3-nya nanti tidak akan memungkinkan. Ini kan hanya menggunakan definisi prima loh. Tadi nggak kepikiran. Bisa faktor gitu diapakan gitu ya, ada yang sampai di situ ya. Sudah ada yang nulis sampai di sini, terus setelah itu diapakan gitu ya. Berikutnya, itu baru dianalisis berikutnya. Jadi karena kita hanya butuh 2 faktor, padahal itu ada 3, berarti harus ada yang sama. Tinggal kemungkinannya aja diambil sepasang. Berarti 3 kali hitung, 3 kali hitung. Enggak mencoba gitu, cepat kan. Kalau yang pertama sama dengan yang kedua tadi mengakibatkan 1/3. Berarti kalau yang pertama sama dengan yang ketiga, terus yang terakhir yang kedua sama dengan yang ketiga. Cepat kok itu, nggak sampai
Ya idenya jangan ambil ya. Itu hanya menggunakan definisi prima ya. Jadi pengetahuan dasarnya definisi prima. Oke, terjawab? Jawab. Berhubung nggak ada pertanyaan, jangan mari takon kuis ya. Mudah. Kali ini Dua saja. Ya. Berarti harus menunjukkan selain dua nggak mungkin. Ya. Nah, jadi kalau yang lebih dua dari nggak mungkin, ya. Ya. Ini tidak pemfaktoran lagi. Kan cari tiga. Ya, n pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 itu bisa dibagi apa? Pelajaran faktorisasi di SMA. N plus 1 kali sesuatu kan? Oh. Ya. Loh, kalau nggak bisa porogapit, masih kan porogapit? Masih. Loh, porogapit masuk lari. Itu simbolnya A ya. N ya. N pangkat 3 dibagi N plus 1. Ini dibagi N plus 1. Ini N kuadrat. N pangkat 3 ditambah N kuadrat. Ya. Kurangkan negatif N kuadrat tambah 1. Berarti ini negatif N. Negatif N kuadrat ditambah N. Dikurangi sini. Kurangi sini ya. Kurangkan berarti N tambah 1. Berarti tambah 1. Berarti N pangkat 3 ditambah 1 itu akan sama dengan N tambah 1 kalikan N kuadrat. Coba pakai argumentasi ini ya. Nah ini ya hanya berlaku kalau N-nya 1 saja ya. Setelah N-nya nggak 1 pasti punya pembagi selain dirinya sendiri. Betul ya? Tunjukkan itu. Itu aja argumentasinya dengan mainkan N. Jadi kalau N-nya 1 ya, itu ketemu bilangan prima. Ya, itu yang berbentuk ini kalau N-nya 1. Kalau N-nya tidak 2, ini kan sudah menghasilkan bilangan ya gede lah. Ya, lebih dari 2 kan ya. Nah, tunjukkan bahwa ini selalu bisa dibagi ini. Bahwa N pangkat 3 selalu bisa dibagi N tambah 1. N itu N tambah 1 mesti lebih kecil daripada N pangkat 3 plus 1 kalau N-nya lebih dari 1. Betul? Ya. Jadi tinggal menunjukkan ini bahwa kalau N ya, N plus 1 itu pasti membagi N pangkat 3 tambah 1. Terus tunjukkan bahwa untuk N lebih dari 1 ya, N pangkat 3 ditambah 1 pasti lebih dari N tambah 1. Betul kan? Ya itu dengan menggunakan 2 ini ya, membagi dan lebih kecil berarti ini kan punya faktor lain selain ini kan lebih dari 1 toh ya. Nah, jadi punya faktor lain selain dirinya sendiri dan 1 toh. Nah, kalau N lebih dari 1 betul. Jadi argumentasinya cuma ini dan ini. Tapi kita punya modal faktoran tadi ya. Jadi ini N plus 1 pasti faktornya. Nah, cuma harus dijamin faktor itu selain dirinya sendiri dan 1 toh. Nah, itu hanya berlaku kalau N-nya lebih dari 1. Khusus untuk 1 itu sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi bilangan prima yang bentuknya N pangkat 3 ditambah 1 itu hanyalah 2. Setelah itu bukan ya. Kalau biasanya soal matematik carilah semua itu jauh sedikit. Atau nggak ada gitu ya. Iya, yang bisa langsung solve gitu ya. Ya kadang-kadang yang berapa 2 atau 3 gitu nggak apa-apa. Nanti selain itu bukan gitu ya, bisa sering bisa. Saya kepikiran tadi ini tapi saya bayangkan soalnya pendek-pendek nggak lama kali idenya. Iya, idenya mau faktoran. Misalkan 3. Oh.
Ini kalau di awal terjebak ya. Ini mau saya cari yang agak gede kasihan ya. Ini karena dicoba sampai 11 saja sudah nggak bukan prima gitu ya. Mulai 1 sampai 10 prima. Ya ini contoh soal jebakan untuk induksi ya. Induksi matematik gitu ya. Nah kalau dicoba di awal-awal itu jangan keburu disimbolkan gitu ya. Setelah ini ya. Nah, ini begitu 11 ternyata bukan prima karena 11 tinggal difaktorkan aja, akhirnya 11 kan bisa didistribusikan ya keluar, ya kan? Jadi 2 kali 11 kuadrat tambah 11 kan 11 keluar, ya kan? Berarti akhirnya bilangan itu bisa dibagi. Nanti setiap kelipatan 11 bisa, ya, faktornya. Idenya di situ. Ini sebenarnya soalnya bisa dimodifikasi 11-nya diperbesar gitu ya, biar nggak kelihatan. Nanti karena ditulis waktunya pendek, saya kasih 11 saja dan nyoba. Kalau mau dicoba itu sampai 11 bisa ketahuan gitu ya. Nah, ya kalau mau dikuli, istilahnya kuliah ya, kalau nggak punya ide kan itu. Coba sampai 11. Tuh, contoh. Kalau kelipatan 11 pasti bukan prima kan? N-nya kelipatan 11. Karena bisa distributif kan? Ya, 11-nya bisa keluar. Ya tergantung depannya juga, variasi tuh. Nanti ada yang saya pakai tugas yang soal sebelumnya itu lebih komplikated, kemudian X kuadrat dikurangi X apa gitu ya. Ya. Kalau ada ide yang tugasnya kan itu ya. Ini karena untuk kuis jadi diambil yang sederhana gitu ya. Kalau tugas kan waktunya panjang. Kulik-kulik. Ya kan lihat waktunya itu karena kuis kita cari yang identifikasinya kan khusus. Ini kalau kita berpikir distributif langsung kelihatan ya. Kalau N-nya itu kelipatan 11 kan 11 bisa keluar gitu loh ya. Tapi berarti pasti bisa dibagi 11. Ini kalau Anda berpikir bully juga bisa. Bilangan komposit ya. Nah, jadi harus dicari sekian bilangan yang di tengahnya nggak ada prima. Yang jelas nggak mungkin mulai dari bilangan prima gitu ya. Jadi N-nya jangan prima juga salah gitu ya. Nah, tapi harus diambil itu kalau mau ya naik satu-satu ya. Kalau mau. Ya, kalau mau. Kalau mulai 4 jelas nggak mungkin karena 4 seratus berikutnya 5 toh ada primanya. Mulai 6 jelas nggak mungkin ya. Ya tadi ini juga nggak terlalu besar kalau mau dicoba-coba gitu ya. Ya. Maksudnya ya. Kalau Anda nyobain mulai pertama langsung menjamin itu paling kecil ya. Nah, itu bisa merupakan bukti. Jadi ambil yang nggak terlalu kecil. Ya, bisa dicoba. Tapi yang penting maksudnya saja biar tertangkap soal ini ya. Maksud soal itu bagaimana. Nanti kalau soal yang sebenarnya bisa itu diperpanjang. Gak hanya 4. Ini hanya 5 bilangan, mungkin ada 10 bilangan. Itu kan semakin gede ketemunya kalau semakin panjang kan. Karena jebakan untuk primanya masuk lebih besar kemungkinannya kalau semakin panjang rantainya gitu ya. 50. Ini termasuk pertanyaan bisa juga diubah menjadi 5 bilangan berurutan gitu ya. 5 bilangan berurutan. Nanti berurutan itu bisa diganti juga, mungkin lompat 22 misalnya N tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 gitu. Nah, itu modifikasi soal ini bisa susah. Jadi semakin rentangnya itu semakin jauh, itu kemungkinan prima terjebak di dalam semakin besar gitu ya. Tapi kalau semakin pendek semakin kecil. Ya, seperti Anda kalau mau mencari ikan, kalau jaringnya gede, ya mungkin dapatnya besar sekali ya. Kalau jaringnya kecil, ya dapatnya kecil sekali. Nah, nanti ada jaminannya ya. Setiap N, ya kita pasti bisa mencari sebanyak N bilangan komposit ya. Nanti ada main-main di sini. Nah, cuma masalahnya yang itu kan tidak harus terkecil ya. Itu hanya eksistensi saja.
Wah, gitu. Mau kalau lagi Ya, kan nggak susah kok. kamu kayak mau doa itu kali. Tadi nggak membayang-bayang. Anteng aja. Lihat HP. Like banget. Lihat HP. Aduh, dulu ya. Kalau lihat HP lebih cepat ya. Ya. Langsung diplot, diambil di 5 digeser gitu ya. Yang nggak ada pilihannya. Ya dengan HP lebih gampang mas. Dipotong 5. Oh, digeser itu masih ada pilihan. Oh, boleh. Ada dapat kalau dengan tabel cepat ya dapat itu ya. Kalau tabel tadi ya tabel yang 1 sampai 100 aja dipakai bisa tuh ya. Kenapa berguyu nih? Kenapa berguyu terbakar-bakar lah. Jadi ini nanti sebenarnya nanti ada baca lagi teorimanya di section 32 itu teorimanya prinsip penting yang kita eksistensi bilangan komposit. Takut aku gak bayar kok. Baca apa? Dia namanya stres. Sama di Kia loh. Kalau selama di center teman capek kalau Nah ini ya, ini yang ya, karena kopinya singkat tadi nggak salah kan biar ada baca sendiri. Ini jaminannya, tapi di sini nggak mengatakan yang terkecil, yang penting eksis ya. Kalau ada itu kan pasti bisa dicari yang terkecil gitu ya. Nah di dalam matematik itu yang penting ada dulu, tidak kosong gitu ya. Kalau kosong, kalau tidak kosong bisa cari yang terkecil. Jadi, kalau ini teorema 35 ini untuk sembarang bilangan positif n pasti ada at least yang paling sedikit paling sedikit 6 konsekutif komposit itu n bilangan berurutan berurutan ya berurutan kayak tadi itu berurutan n tambah 1, n tambah 2, n tambah 3 berarti 5 bilangan berurutan. Kalau dengan bahasa lain begitu cara mengatakan. Tadi cuma saya tulis di atas saja. Nanti saya ragu nanti konsekutif Anda nggak tahu nanti. Makanya dengan saya gunakan bahasa yang lebih sederhana. Nah ini dijamin. Nah buktinya sederhana. Ya, dengan mengambil bilangan pertama itu n tambah 1 faktorial tambah 2. Terusnya itu kan jadi konsekutif ya. Nah kita tinggal tunjukkan aja bahwa itu terbagi. Jadi teorema 19 itu tadi yang kombinasi linear tadi ya. Sifat terbuka terbagi. Ini nggak susah. Contohnya itu 7 bilangan bulat dimulai dari ini meniru teorema DDY penjelasan di bawah. Contoh itu ya 7. Jadi kalau 7 dipakai 7 tambah 1 faktorial pertamanya gitu ya. Kalau n kan n tambah 1 faktorial ya. Nah 7 berarti 8 faktorial ditambah 2. Terus dilanjutkan ya. Itu eksistensinya, tapi ternyata ada yang lebih kecil gitu loh ya. Itu yang penting ada gitu ya. Nah, ternyata setelah dicari yang paling kecil ternyata enggak sebesar itu. 90, 91, 92, 93, 94, 95 itu sudah. Ya. Tapi kalau sudah ada batas atasnya itu memperkecil kan gampang ya. Nah, nggak mungkin lebih dari itu. Geser. Oke. Jadi yang teorimanya cuma eksistensi aja, mencari terkecilnya nggak ada masalahnya gitu. Jadi di alam makanya dari yang sudah ada
begini, saya kowe sih. Ini soal-soal permainan seperti ini. Biasanya tadi lagi, walaupun nggak tahu teori main ini, soal seperti tadi itu bisa dicari. Anak SD sering juga diberi soal olimpiade kayak seperti itu tadi ya. Bisa carinya ya dengan coba-coba. Ini pun juga nggak langsung menjawab pertanyaan, ini hanya menjawab. Baik, ada yang disampaikan lagi? Jadi nggak penasaran ya tulisnya ya. Oke, cukup. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang algoritma pembagian kemandukan jauh, terutama kaitannya dengan sifat-sifat keterbagian, lebih khusus lagi tentang FTP. Jadi nanti bagaimana kita menggunakan algoritma pembagian untuk menghitung FTP, dan itu nanti bisa kita ajarkan kepada anak. Hasilnya mengajarinya bukan algoritma ya, bukan tapi pembagian tersisa. Oke, sampai ketemu nanti, insya Allah Kamis pekan depan. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan tetap apa? Tetap panas. Sehat tapi gak waras ya bagus ya. Seperti siapa? Sehat itu fisik, kalau waras sudah mental. Sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.